난 언젠가 빛을 본 적이 있어. 그 빛은 두 눈이 부실 만큼 찬란히 다가와 나를 부른 걸 기억해. 매일 밤 잠들지 못한 시간, 수많은 생각이 밀려들고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Cahyani, mahasiswi Pendidikan Sejarah semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan tentang pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Untuk itu, tonton video ini hingga akhir ya, agar kalian tahu apa itu PLP1. PLP1 bertujuan membangun landasan jati diri dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan mahasiswa calon pendidik dengan terjun langsung untuk memahami kultur sekolah di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta melalui observasi dengan kepala sekolah, guru pamong, dan murid. Berikut ini hasil observasi dengan kepala sekolah. Kondisi siswa dan guru saat pandemi ini harus disesuaikan. Guru yang kurangnya memahami teknologi harus di-upgrade menjadi lebih baik, sama pula dengan siswa. Terobosan yang dilakukan oleh sekolah, latihan guru, dan pemanfaatan smart school pintar telah disiapkan adanya materi, PowerPoint, dan diskusi. Satu sisi masih harus adanya terobosan baru agar guru melek informasi, dan walau saat ini murid yang masuk perguruan tinggi negeri masih banyak yang diterima. Persentasinya adalah 50-62%. Jadi jika dibilang merosot tidak juga. Namun saat daring itu kurangnya memperhatikan akhlak murid karena hanya dengan pesan-pesan dan ngaji setiap paginya. Sekolah mendapatkan bantuan internet dari kementerian. Tahun lalu itu terdapat 10 unit handphone dengan syarat-syarat yang diberikan seperti ketika menerima rapot, HP dikembalikan, dan jika sudah masuk baru diberikan lagi. Saat dikembalikan itulah HP diperiksa. Untuk biaya pendidikan dibantu dengan KJP, terdapat 145 siswa yang mendapatkannya. Digunakan untuk keperluan sekolah. Sisi struktur tidak berubah, kepala sekolah tetap, wakilnya ada 2 tetap. Saat pandemi ini terdapat penambahan siswa yang cukup banyak. Jadikan penambahan wakil untuk pembinaan sekolah, mengingatkan SPP, dan lain-lainnya. Tata tertib saat pandemi ini masih sama seperti biasanya, hanya saja jika terlambat tidak diperbolehkan masuk. Saat daring hanya absen online saja, selebihnya menghilang. Dengan begitu setiap bulannya terdapat rapat koordinasi untuk pelanggaran-pelanggaran yang ada seperti tidak mengerjakan tugas, absen, dan lainnya yang dilakukan oleh siswa. Untuk kegiatan tetap dilakukan, hanya saja berbeda polanya. Misalnya 17 Agustus dengan lomba daring seperti membaca puisi, membaca teks proklamasi, pakai baju pahlawan, dan lainnya yang dilakukan oleh IPM. Untuk acara keagamaan dengan daring, ekstrakurikuler hanya yang wajib saja seperti Hizbul Waton. Kegiatannya itu tidak melakukan praktik, melainkan hanya materi saja. Dan untuk ekskul wajib tahfiz diwajibkan setiap pagi pada jam 6.30 sampai jam 7. Setiap hari Senin merupakan hari khusus untuk wali kelas dengan murid melakukan pembinaan. Jumat 1 bulan 2 kali terdapat kegiatan yang dilakukan oleh IPM untuk pengkaderan organisasi. Untuk ekskul pilihan tidak dilakukan untuk menghindari kerumunan.
hasil observasi dengan guru Pamong yang merupakan guru sejarah di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Tahun ini guru tersebut juga mengajar sejarah sosiologi sejarah Indonesia. Untuk kegiatan pembelajaran saat pandemi ini dengan cara daring atau dilakukan di rumah. Manfaatkan fasilitas laptop atau handphone. Tiap siswa wajib mengikuti pembelajaran. Instrumen mengenai penilaian pembelajaran, guru memberikan materi dengan memberikan tugas sebagai salah satu penilaian guru. Tugas yang diberikan harus ditulis secara detail namun ringkas. Kemudian, penilaian sikap yang diberikan guru terhadap siswa dan penilaian ujian yang diperoleh dari tugas yang telah diberikan sebelumnya. Memberikan tugas secara kelompok dengan memakai PowerPoint, terdapat pemanfaatan dan aplikasi daring secara fleksibel dalam membangun ruang diskusi agar guru dan murid terlibat secara aktif. Dalam pembelajaran masa pandemi kali ini adanya mengenai jaringan internet. Terdapat siswa yang terlambat dan kuota yang mahal, terbatasnya perangkat seperti tidak memiliki handphone atau laptop, sulit berinteraksi antara guru dan murid seperti tanya jawab. Siswa dalam pembelajaran yaitu membuat jadwal selama pembelajaran agar membantu kesehatan mental, tidak terlalu terbebani. Mengerjakan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk, menyisakan waktu untuk beristirahat. Evaluasi mengadakan tanya jawab untuk siswa dengan menanyakan siswa satu persatu. Jika dapat menjawab memiliki nilai plus, guru tersebut mengadakan materi. Kemudian tugas tidak banyak. Saat ini sedang adanya evaluasi PTS karena pembelajaran yang sudah memasuki 2-3 bulan pembelajaran, dengan cara menanyakan masalah yang diperoleh oleh siswa tersebut kepada orang tuanya. Berikut ini merupakan hasil observasi dengan murid. Adanya terdapat kendala jaringan dan kendala pembelajaran yang tidak dapat dipahami secara langsung karena tidak adanya interaksi antara guru dan murid, yang menjadikan lebih lambatnya pemahaman materi dan tugas-tugas yang jauh lebih banyak. Guru kurang memahami murid yang memberikan tugas banyak dikarenakan beranggapan bahwa murid dapat dengan mudah mengerjakannya dengan internet. Kendalanya membantu teman-teman atau sebagai penanggung jawab kelas, seperti membantu guru dalam melihat anak yang belum mengerjakan tugas. Kendala terdapat murid yang tidak sadar untuk mengumpulkan tugas. Tidak semua guru yang menggunakan aplikasi online seperti Zoom Meeting, yang menjadikan kurang pemahaman pembelajaran. Untuk mengatasinya dengan cara ketika nge-zoom sebut record selama pembelajaran dan diulangi lagi ketika malam, dan mencari materi yang kurang paham di YouTube. Hampir setahun kurang ketika kelas 10. Perbedaan luring dan daring itu dapat memahami pembelajaran lebih mudah. Interaksi antara guru dan murid lebih aktif, dapat lebih mudah bertanya langsung di luar pembelajaran kepada guru, dan sharing pembelajaran dengan teman agar mudah dimengerti. Harapan untuk para guru dapat mengoptimalkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, jangan terlalu dikejar. Kadang materi minggu depan dan materi minggu yang akan datang itu berbeda. Harapan yang diberikan untuk semua guru, dimatangkan dulu materinya agar anak memahami, karena tidak semua anak dapat memahami dengan cepat, dan saat pandemi tidak semua murid berani untuk bertanya. Secara langsung saja belum tentu murid berani bertanya, apalagi secara online. Jadi dalam metode pembelajarannya dimantapkan lagi, baru ganti dengan materi selanjutnya. I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day.
the stars in the sky. He knows what he's doing. He's gonna make it alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm learning, something I'll never forget. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay. It's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Baik, video ini telah berakhir, dan untuk teman-teman yang telah berkenan menonton video ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.